Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya mewakili kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Mbak Nuh Maulana, Mas Aris Susanto, Mbak David Kumala, dan saya sendiri Muhammad Iqbal Subhi. Perkembangan Islam di Amerika Utara. Banyak pakar sejarah mengemukan bahwa Islam datang ke Amerika Serikat melalui bangsa Spanyol yang membawa budak dari tanah Afrika. Tak sedikit dari mereka merupakan Muslim. Kemudian mereka berbaur dengan warga asli Amerika, yaitu suku-suku di Amerika. Bahkan ada pula yang menikah, namun ada juga yang dari mereka kemudian murtad dan beralih ke agama lain yang lebih mendominasi. Selanjutnya pada tahun 1875 sampai 1912 terjadi migrasi kaum muslim dari daerah seperti Jordania, Palestina, Syria, dan Lebanon yang kala itu masih di bawah pemerintahan Ottoman. Kebanyakan dari mereka merupakan kaum muda yang belum terpelajar. Tujuannya tak lain adalah untuk mencari keberuntungan di Amerika dengan bekerja sebagai buruh pabrik maupun di toko-toko. Disusul pada tahun 1922-an atau saat Perang Dunia Pertama, terjadi gelombang migrasi dari daerah sebelumnya. Kali ini mereka datang dari perkotaan sehingga terpelajar dan intelektual. Kebanyakan mereka adalah saudara, kawan, atau kerabat dari pendatang sebelumnya. Kemudian gelombang migrasi selanjutnya terjadi pada tahun 1947 sampai 1960. Mereka tak hanya berasal dari Arab, melainkan meliputi India, Pakistan, Uni Soviet atau Rusia, dan Eropa Timur. Kebanyakan mereka datang untuk mencari suaka atau kehidupan yang lebih baik daripada negara asalnya. Ada juga yang datang ke Amerika dengan tujuan untuk belajar dan menambah pengetahuan tentang teknologi. Mulai tahun 1967 hingga sekarang juga masih terjadi imigrasi orang-orang Muslim ke Amerika. Namun, kebanyakan dari mereka kini telah terpelajar. Tak hanya bertujuan secara ekonomi, melainkan ada juga politik. Kesenggangan negara-negara Arab dengan Israel menjadi alasan utama hubungan perpolitikan antara negara-negara Arab dengan Amerika Serikat. Sehingga mereka tak hanya bekerja sebagai buruh saja, melainkan mendapat pekerjaan yang lebih tinggi seperti pengusaha, guru, hingga politikus. Di antara mereka ada Faizur Rahman dari Pakistan yang menjadi guru besar dari Chicago University, Syed Hussein Nasr dari Irak yang menjadi guru besar Washington University, Ismail Al-Faruqi yang menjadi guru besar Harvard University, Dawud Hasan dari Palestina yang menjadi Council of Masjid of the United States, Tahawi Jabil Fayed Al-Wani dari Irak yang menjadi Presiden International Institute Islamic Thought, dan Imam Khattab Almi Al-Saud University yang menjadi Imam dan Direktur Islamic Center of Toledo, Ohio. Banyaknya imigran muslim yang masuk ke Amerika juga berpengaruh pada munculnya kelompok atau kumpulan orang-orang muslim yang secara sengaja membentuk sebuah organisasi. Hal ini didasari akan kebutuhan adanya suatu wadah untuk menampung atau mengikat tali silaturahmi di antara kaum muslimin yang menjadi minoritas di sana. Oleh karena itu, diperlukan sebuah organisasi sebagai bentuk pertahanan dan memperkuat identitas muslim. Sebagai contoh misalnya Nation of Islam yang didirikan oleh Village Divert, namun kepimpinannya yang terkenal adalah Elijah Muhammad. Nation of Islam adalah sebuah organisasi perkumpulan muslim, khususnya kaum kulit hitam. Akan tetapi sebagian kaum muslim di sana, Nation of Islam dipandang sebagai ajaran yang keliru. Hal ini disebabkan karena sebagian dari anggota Nation of Islam menganggap bahwa setiap bangsa mempunyai nabi, walau secara resmi tidak ada pengakuan dari Nation of Islam sendiri. Akan tetapi tuduhan itu dibantah oleh Louis Farrakhan yang saat itu menjadi bagian dari Nation of Islam. Nation of Islam pernah juga dijadikan alat oleh beberapa anggotanya, khususnya kaum kulit hitam, sebagai bentuk protes terhadap penindasan kaum kulit hitam. Karena pada masa itu kasus rasisme di Amerika Serikat masih tergolong cukup tinggi. Tokoh terkenal Nation of Islam lainnya adalah Malcolm X, seorang narapidana yang menjadi mualaf setelah mengenal Islam. Malcolm X dikenal dengan sangat tegas dan keras. Pada awalnya dia hanya mengetahui Islam sebatas ideologi yang tidak mengenal rasisme, dengan tujuan awal untuk mempropagandakan anti-rasisme melalui Islamisasi. Namun upaya tersebut justru menjadi masalah baru bagi Nation Islam, karena FBI dan Federasi Amerika Serikat dengan tegas akan membekukan keorganisasian Nation Islam. Oleh sebab itu, Malcolm X dipecat. Selanjutnya adalah Islam di Meksiko. Meksiko adalah salah satu negara penting di kawasan Amerika.
Meksiko secara geografis masih termasuk pada wilayah Amerika Utara. Namun, oleh karena penduduk Meksiko berbahasa Spanyol, negara ini digolongkan sebagai salah satu negara Amerika Latin. Negara-negara yang berada di kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan secara umum dikenal sebagai negara Amerika Latin karena budayanya bukan pada letak geografisnya. Meskipun Meksiko berada di wilayah Amerika Utara, secara budaya lebih dekat kepada Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Mayoritas penduduk Meksiko memeluk Katolik sebagai dampak dari kolonialisasi Spanyol pada negara tersebut. Meski demikian, masih terdapat Muslim di Meksiko. Muslim di Meksiko jumlahnya sangat sedikit, hanya berjumlah sekitar 1.000 orang. Kehadiran Muslim di Meksiko tidak diketahui persis sejak kapan, namun pada sekitar tahun 1970-an, sebuah gerakan Murabitun hadir di kota Chiapas, Meksiko. Gerakan ini berhasil menarik minat penduduk Chiapas untuk pindah agama. Perpindahan agama tersebut memicu konflik sosial yang berlangsung selama sekitar 10 tahun. Hal ini tentu saja sebagai reaksi dari mayoritas penduduk Chiapas yang beragama Katolik, yang memandang Islam sebagai musuh. Dengan kehadiran konflik tersebut dan pecahnya peristiwa 9/11, Islam dan Muslim selalu dicurigai dan diwaspadai di Meksiko. Hal ini tentu saja menyebabkan Muslim di sana tidak cukup berkembang. Meski demikian, Muslim di Meksiko masih dapat mendirikan organisasi Muslim. Organisasi tersebut adalah Centro Cultural Islámico de Mexico. Organisasi ini adalah organisasi Muslim Sunni yang dipimpin oleh Omar Weston. Di dalam organisasi inilah para Muslim Meksiko berkumpul dan bersosialisasi dengan saudara seagamanya. Demikianlah wajah Muslim di Meksiko. Selanjutnya yaitu Islam di Kanada. Kanada merupakan negara paling utara di kawasan Amerika Utara. Kerajaan monarki konstitusional ini terbagi dalam 10 provinsi dan 3 teritori dengan menganut sistem desentralisasi. Kanada berdiri pada tahun 1867 setelah disahkannya Undang-Undang Konfederasi. Ottawa menjadi ibu kota negara ini. Kantor Gubernur Jenderal, Perdana Menteri, serta Parlemen Nasional terletak di kota tersebut. Kanada pernah menjadi jajahan Prancis yang kemudian direbut oleh Inggris. Hingga hari kemerdekaannya, kini, negara ini menjadi anggota La Francophonie sekaligus negara persemakmuran Inggris. Di Kanada, Muslim mulai lebih diketahui kehadirannya pada sekitar tahun 1928. Hal ini ditandai dengan berdirinya masjid di kota Edmonton, Kanada pada tahun 1930. Gelombang besar migrasi Muslim ke Amerika Utara kembali datang sehingga jumlah Muslim di Amerika mulai bertambah. Namun sampai dengan akhir Perang Dunia Kedua tidak terdapat gelombang migrasi lagi, sehingga tidak terdapat pertambahan populasi Muslim di Kanada selain berasal dari kelahirannya. Hal ini disebabkan terjadinya pembatasan jumlah imigran Muslim di Amerika Serikat. Akan tetapi, sampai detik ini diketahui kapan Muslim pertama kali datang dan menetap di negara di Amerika Utara itu. Hasan Munir dalam artikel yang diterbitkan di laman About Islam dilansir Senin 5/10 menyebutkan Muslim telah menjadikan Kanada sebagai rumah mereka sejak 1891. Lebih dari dekade sebelum negara itu sendiri didirikan. Sedangkan eksistensi Muslim di Kanada terlihat dari beberapa bangunan yang berdiri dan sejumlah nama-nama yang dikenal dalam sejarah di negara itu. Dan selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Kanada. Kanada memiliki problematika tersendiri dalam dunia Islam. Kanada dianggap sebagai rumah bagi bangsa putih, memungkinkan mereka juga memiliki pandangan lain bagi komunitas minoritas Islam. Sebagian negara barat menganggap bahwa ajaran Islam tidak sesuai dengan peradaban bangsa barat.
sehingga memunculkan spekulasi yang beranggapan bahwa simbolisasi Islam adalah tanda ketidakcocokan dengan budaya Barat. Sebut saja pemakaian hijab di kalangan petinggi negara Kanada dianggap sebagai bentuk ketidakbebasan, sehingga pemakaiannya sangat dilarang. Selain itu, komunitas Muslim di Kanada belum memadai seperti di Amerika Serikat. Kebanyakan dari mereka tinggal di pinggiran kota dengan pekerjaan sebagai buruh. Terlalu banyaknya aturan-aturan yang dibuat pemerintah semakin menyulitkan kehidupan Muslim di kedua negara tersebut. Seperti halnya pembuatan paspor yang mengalami banyak hambatan, izin pendirian masjid yang sulit, hingga larangan berhijab yang sering terjadi. Hal ini terjadi karena anggapan yang salah pemerintah Kanada tentang ajaran Islam, bahwa Islam merupakan agama yang identik dengan kekerasan, aturan pakaian yang merupakan simbol ketidakbebasan, serta ajaran Islam lainnya yang dianggap beda sesuai dengan kebudayaan dan peradaban bangsa Barat. Dan mungkin inilah yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.